Selamat datang di episode 5 dari seri Overthinking Sebelum Tidur. Di episode sebelumnya, kita membahas anticipatory anxiety, ketakutan terhadap masa depan yang belum terjadi. Dan di episode ini, kita gores lebih dalam. Kenapa otak kita suka memikirkan hal-hal yang belum terjadi, bahkan yang tidak realistis sama sekali? Fenomena ini masih berkaitan dengan cara kerja otak. Secara alami, otak manusia diciptakan untuk memprediksi. Kemampuan memprediksi adalah salah satu kunci bertahan hidup dalam sejarah evolusi. Namun di era modern, kemampuan ini membuat kita sering terjebak dalam pikiran tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Dalam ilmu psikologi, ada istilah catastrophizing. Catastrophizing adalah kebiasaan membayangkan skenario terburuk, meskipun kemungkinan terjadinya sangat kecil. Misalnya, kalau aku gagal wawancara, hidupku hancur. Atau kalau dia nggak balas pesan, pasti ada yang salah. Atau, kalau ini nggak berhasil, semua akan berantakan. Otak membuat film horor versi sendiri, meski kenyataannya belum tentu seseram itu. Catastrophizing sering terjadi karena amigdala, bagian otak yang memproses rasa takut, lebih cepat bereaksi daripada bagian otak yang menggunakan logika. Ada juga konsep lain, yaitu probability distortion. Probability distortion adalah kecenderungan otak untuk melebih-lebihkan kemungkinan buruk dan meremehkan kemungkinan baik. Contohnya, kita merasa gagal itu hampir pasti, padahal secara objektif, peluangnya tidak sebesar itu. Hal lain yang memicu pikiran melompat-lompat adalah kurangnya rasa aman. Saat kita merasa tidak punya kendali penuh atas hidup, otak mencoba mengisi ruang kosong itu dengan berbagai kemungkinan, baik yang masuk akal maupun tidak. Otak benci ketidakpastian, dan cara otak menghindari ketidakpastian adalah dengan memprediksi semua hasil yang mungkin, meski prediksinya melelahkan dan tidak akurat. Faktor sosial juga berpengaruh besar. Hidup di era serba cepat membuat kita merasa harus tahu apa yang akan terjadi. Kita terbiasa dengan notifikasi, jadwal, update, dan prediksi dari berbagai aplikasi. Tanpa sadar, kita mengadopsi pola pikir yang sama dalam kehidupan pribadi. Kita ingin tahu semuanya di depan, padahal itu tidak mungkin. Kadang kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi karena pengalaman masa lalu. Jika dulu kamu pernah menghadapi situasi yang menyakitkan, otakmu akan lebih waspada terhadap hal-hal yang mirip. Meskipun konteksnya berbeda, otak menganggap itu sebagai potensi ancaman. Itulah mengapa kamu bisa merasa takut pada hal-hal yang seharusnya biasa saja. Dan jangan lupa faktor emosional. Ketika kamu menyimpan kecemasan yang tidak tersampaikan, perasaan itu mencari tempat untuk keluar. Seringkali bentuk keluarnya adalah pikiran-pikiran yang melompat ke masa depan. Emosi yang tidak terungkap akan mencari cara sendiri untuk terdengar, dan salah satu caranya adalah melalui overthinking. Hal penting yang harus kamu pahami adalah memikirkan hal-hal yang belum terjadi bukan tanda kamu lemah, bukan tanda kamu penakut, dan bukan tanda kamu tidak normal. Itu tanda bahwa otakmu sedang berusaha melindungi kamu, bahkan kalau caranya agak berlebihan. Yang perlu kamu lakukan bukan memaksa pikiran berhenti, tapi memberi otak kesadaran baru bahwa tidak semua pikiran harus dipercaya. Tidak semua kemungkinan harus ditakuti. Tidak semua bayangan masa depan adalah kenyataan. Ketika pikiranmu mulai lari ke hal-hal yang belum terjadi, coba ingatkan dirimu. Ini hanya pikiran, bukan fakta. Karena pada akhirnya, pikiran kita hanyalah gambaran, dan kita punya hak untuk memilih gambaran mana yang ingin kita percaya. Episode ini adalah jembatan menuju pembahasan selanjutnya. Di episode 6, Mikir Kesalahan Masa Lalu,
kita akan membahas kenapa otak suka memutar ulang rasa bersalah, kesalahan kecil, atau kejadian memalukan bertahun-tahun lalu, meskipun kita sudah tidak bisa mengubahnya. Kalau kamu sering merasa terganggu oleh kenangan lama yang muncul setiap malam, episode selanjutnya akan sangat membantu. Sebelum kita tutup episode 5 ini, ingat satu hal. Masa depan bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dijalani satu langkah kecil setiap hari. Kamu tidak perlu memikirkan semua skenario malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan episode 5 dari Overthinking Sebelum Tidur. Kalau kamu merasa episode ini membantu, jangan lupa follow, like, dan share channel audio inspiratif, supaya lebih banyak orang bisa tidur dengan pikiran yang lebih tenang. Sampai jumpa di episode 6. Semoga malam ini damai, dan kepala kamu terasa lebih ringan.